Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita berupa tubuh yang sehat. Mari kita persembahkan untuk mempersembahkan kehidupan kita agar layak dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya sebelum kita memasuki ibadah pada sore hari ini dalam rangka pendalaman Alkitab, kita diberikan kesempatan untuk dekat kepada Tuhan dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan kita mendapat melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Hanya dekatmu kurasa tenang. Haleluya. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi kepuasan buatku dengan air hidupku. Ku rasa damai, penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanku, supaya tak mungkin telah Engkau kerjakan. Haleluya. Haleluya. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi kepuasan buatku dengan air hidupku. Ku rasa damai, penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu Tuhan, tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanku, supaya tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanku, supaya tak mungkin telah Engkau kerjakan. Sungguh ajaib segala perbuatanku, supaya tak mungkin telah Engkau kerjakan. Supaya tak mungkin telah Engkau kerjakan.
Mari saya mengundang Bapak Ibu yang masih di rumah untuk bersama-sama berdiri dan kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan kananmu selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Dengan kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Agar kehidupan kami setiap hari, setiap jam dan setiap detik selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Engkaulah mempelai pria surga Tuhan, yang selalu memberikan haleluya air kehidupan dalam kehidupan ini Tuhan. Agar kami dipuaskan oleh firman yang hidup, agar kami memiliki pegangan hidup ini Tuhan. Itulah terang firman-Mu Tuhan, yang terpancar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami, bibir kami dan mulut kami Tuhan, untuk dapat memuliakan Engkau, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima segala pujian. Biar segala haleluya bibir kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu suasana surgawi ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan agar pribadi lepas pribadi dijamah dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami Tuhan. Sore hari ini juga kami serahkan setiap pribadi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani ibadah pendalaman Alkitab, baik singer, leader maupun para pemain musik, multimedia, dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan, dan kuat kuasa dan hikmat dari surga, agar kami memiliki hikmat yang berkepribadian pada Engkau Tuhan. Terima kasih. Apabila masih ada roh jahat atau setan yang menggagalkan jalannya ibadah, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami hancurkan, kami tengking. Darah Kristus memberikan kemenangan, darah Kristus memberikan kekuatan. Terima kasih. Kami awali dan kami buka ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak yang dikasihi Tuhan. Sampai sekarang Tuhan tetap menolong kita. Amen. Dan sampai sekarang Tuhan tetap menolong aku. Itulah Ebenezer. Kita naikkan pujian Ebenezer. Haleluya. Berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang bergemangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang bergemangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti memberikan pertolongan.
Ebenezer, 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 Ebenezer. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, biasa dilakukan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi Yesus yang kita andalkan, kita harus selalu dekat. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan perlindungan dan memagari kehidupan kita dengan firman yang hidup. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Yesus yang kuandalkan. Berkatnya berlimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin, ku pasti, amin, dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga, dustakan segala gayanya, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, rasakan perlindungan Tuhan, perlindungan memagariku, peganglah firman yang hidup, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar, yang menolong pada masa yang sukar, dengan pasti dan yakin Yesus menolong, memelihara dan membela kita. Haleluya. Pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus, pada Yesus mempelai surga, ku serahkan segala-galanya. Ya yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus, amin, yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku, Dia sanggup, amin, menolong. Katakan dengan pasti, Yesus menolongku, Yesus pasti menolongku. Ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan, semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku, Dia sanggup menolongku. Yesus pasti katakan, hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah
Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa, mohon kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa mendengarkan dengan sungguh sampai mengerti yakin akan firman Tuhan yang diperuntukkan kita. Bapa di dalam surga, kembali hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepada Engkau. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau lewat puji-pujian Tuhan. Dan biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun sidang jemaat berada Tuhan. Engkau berhadirat di antara mereka Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mendapat kekuatan, mendapat kemampuan, mendapat kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, untuk kami mampu untuk mendengar sampai mengerti firman-Mu, bahkan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ada kekuatan yang baru daripada Engkau untuk menghadapi segala situasi yang ada saat-saat ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih didapati kekurangan ataupun kelemahan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, ampuni, supaya kami boleh layak Bapa dalam surga untuk menerima segala berkat dan kuasa firman-Mu. Terima kasih. Kalaupun ada kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Tuhan sudah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan di mana Dia lewat di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa meresponnya tuh untuk dapat sungguh-sungguh ya menerima segala apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita masih dalam yaitu tema di mana Petrus menyangkal Tuhan. Ya, jadi ini merupakan satu peringatan juga buat kita, jangan sampai kita itu menyangkal Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Yang pertama, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea, yaitu menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan sudah diterangkan ya beberapa kali. Juga yang kedua, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret, menyangkal firman pengajaran benar dan menyangkal penggembalaan. Ya, ini juga sudah dipelajari pada kesempatan yang lalu. Tetapi kita sekarang mau melihat yang ketiga, di mana Petrus menyangkal Yesus sampai mengutuk dan bersumpah. Nah ini, ya, kita akan membaca lewat Matius 26 ayat 73 dan 74. 73 dan 74. Di mana Petrus menyangkal Yesus sampai mengutuk dan bersumpah. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke 73, 74 sampai 75 kita baca. Ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasanya." Jadi mungkin seperti kita kalau kita pergi keluar pulau, ya oh ini orang dari Jawa, atau orang dari pulau lain, oh ini dari pulau mana, ketahuan dari bahasanya. Berarti di situ diberitahukan ya kepada Petrus, ya, engkau salah satu dari mereka karena
nyata dari bahasanya. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya, mungkin sumpahnya, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di sini Petrus mengutuk dan bersumpah. Petrus mengutuk artinya juga Petrus berada dalam suasana kutukan. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sudah berkorban dan mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari suasana kutukan dosa menjadi berkat Abraham. Jadi di sini kita melihat bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai mengutuk, bersumpah, aku tidak kenal. Ini saudara dikasih Tuhan. Artinya Petrus menolak salib sama dengan menghina korban Kristus itu. Dan ini pernah di mana waktu Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Dari tua-tua, dari imam-imam kepala, dari ahli Taurat, lalu dibunuh. Tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi saat Yesus mengatakan itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Berani menegur gurunya ini. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tidak akan terjadi menimpa engkau. Tapi saat itu Yesus mengatakan, engkau jadi batu sandungan. Enyahlah iblis ini. Jadi waktu Yesus mau ke Yerusalem untuk disalibkan, tapi Petrus menarik Yesus ke samping. Petrus yang menarik Yesus ke samping. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, akibatnya Petrus dikatakan tadi oleh enyahlah iblis, ya, berarti ya menjadi seperti iblis. Jadi kalau tanpa salib, ya, tanpa korban Kristus, manusia siapapun sama seperti iblis yang hanya akan dibinasakan. Upah maut, ya, upah dosa adalah maut. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, iblis itu bapaknya pembunuh dan juga pendusta. Ya. Injil Yohanes 8 ayat 40 menuliskan iblis adalah bapa pembunuh dan pendusta. Nah, sore malam hari ini kita akan mempelajari bahwa iblis itu sebagai bapa pembunuh. Kalau kita melihat di dalam surat Yohanes pertama, 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi membunuh sama dengan benci atau kebencian. Berarti orang yang menolak salib tadi sama dengan iblis, sama dengan pembunuh yang hidup dalam kebencian. Kalau anak-anak muda mungkin
ya, benci tapi rindu kan gitu. Tapi ini menjadi pembuluh, ya, orang menolak salib, ya, nah, hidup dalam kebencian. Nah, mari kita melihat ada 3 tempat di mana kebencian itu bercokol. Ada 3 tempat di mana kebencian itu berada. Ya. Yang pertama, ya, yaitu Yohanes 15, ya, Yohanes 15, 18, ya, Yohanes 15 ayat 18, 19, 23 dan 25. Nanti saudara membaca secara keseluruhan, ya. Ayat 18, Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19, ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara nanti hitung ada berapa kali tentang membenci ini. Kalau saudara hitung mulai dari ayat 18, 19, 23, 24, 25, ada 7 kali disebut tentang kebencian. Ya, 7 kali tingkatan kebencian sampai membenci tanpa alasan. Di sini kita melihat tempat kebencian pertama yaitu di dalam dunia tadi. Dia dalam Yohanes 15 tadi sudah jelas sampai ada 7 kali disebut kebencian. Ada 7 tingkat kebencian sampai yang terakhir yaitu membenci aku tanpa alasan. Enggak ada alasan tapi dibenci ini. Kalau kita mengingat angka 7, ya, itu sama dengan pelita emas dengan 7 lampu yang menyala. Kalau ada 7 tingkat kebencian, artinya 7 lampu pada pelita emas itu padam. Kalau 7 pelita, ya, di dalam 7 lampu dalam pelita emas padam, sama dengan kegelapan yang sempurna. Gelap, tidak ada terang. Gelap yang sempurna. Jadi, untuk menghadapi kebencian dalam dunia, kehidupan kita, gereja Tuhan harus tampil sebagai pelita emas yang menyala dengan 7 lampunya. Artinya, gereja Tuhan menjadi saksi. Kita tahu bahwa pelita emas saat itu dibuat dari emas murni ditempa, ya, bukan dicor, tapi dari batangan, ya, murni ditempa menjadi pelita emas. Ini untuk menjadi pelita, menjadi saksi ini harus menerima salib. Kalau sudah ada pelita emas, saudara dikasih Tuhan, masih ada sumbunya lagi. Sumbu itu harus dibakar supaya pelita lampunya itu menyala. Ini juga merupakan proses salib. Ya. Kalau sumbu itu, ya, tidak dibakar, maka lampu itu tidak menyala.
sumbu itu dibakar, dia berkorban, semakin hari semakin lama semakin menjadi kecil. Gampangnya aja lilin. Lilin kalau dinyalakan, ya, nyala, ada sumbunya, ya, tapi lama-lama sumbu itu terus terbakar, mengecil. Ya. Kalau sumbu itu tidak terbakar, tidak menjadi kecil, maka lampu atau lilin itu tidak nyala. Perlu pengorbanan. Ini sama dengan ya menerima salib. Ya. Jadi sudah ada pelita emas, masih ada sumbunya. Sumbu ini dibakar. Ini merupakan proses salib. Jadi menghadapi kebencian hanya bisa dengan kesaksian. Ya, sekali lagi, menghadapi kebencian hanya bisa dengan kesaksian. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Ya. Yohanes 15 26 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi di saat kita bersaksi, itu sama dengan memancarkan terang bagi dunia yang gelap ini. Artinya bisa membawa orang lain untuk masuk pintu gerbang surga. Artinya untuk bisa percaya kepada Tuhan. Untuk bisa masuk dalam pengajaran yang benar. Atau pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Apa isi kesaksian? Apa isi kesaksian? Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenannya, tetapi ia berkata kepada orang, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ini kesaksian yang pertama, yaitu menyaksikan atau menceritakan atau memberitahukan segala sesuatu yang Tuhan lakukan pada kita. Bukan yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan pada kita, yaitu lewat pekerjaan firman, pengajaran yang benar, dan belas kasihan Tuhan. Ini kesaksian lewat perkataan, kesaksian yang berbobot oleh karena Tuhan sudah tolong lewat firman pengajaran yang benar, ya, disaksikan. Yang kedua Efesus 8:19, isi kesaksian yang kedua Efesus 5:18-19. Ya. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini isi kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian lewat perbuatan terang. Kalau tadi lewat perkataan, sekarang kedua kesaksian lewat perbuatan terang. Tadi dikatakan terang itu hanya berbuah kebaikan. Ya, artinya ada perbuatan kebaikan. Perbuatan kebaikan sama dengan tidak merugikan orang dan menolong orang lain, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, dan keadilan. Keadilan artinya tidak memihak dan hanya memihak kepada Tuhan. Kalau menjadi kesaksian, hidup kita akan terang sehingga kita bisa memiliki masa depan yang indah. Tapi kalau tidak ada kesaksian,
kehidupan itu bahkan menjadi sandungan. Dan ini sama dengan dosa Babel. Hidupnya tidak indah. Bahkan masuk dalam dosa Babel. Nanti akan digantungi dengan batu kilangan pada lehernya, ditenggelamkan ke dalam laut. Ini saudara dikasih Tuhan. Itu adalah tentang tempat tempat kebencian yang pertama, yaitu di dalam dunia ini. Yang kedua, tempat kebencian yang kedua itu di dalam penggembalaan. Seharusnya kebencian itu tidak terjadi dalam penggembalaan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kebencian itu juga bisa masuk dalam penggembalaan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 2 sampai 5 dan ayat 9. Ini kisahnya. Yakub dan keturunan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari segala anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya, lebih meningkat bencinya. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini Yusuf dan saudaranya biasa menggembalakan. Berarti ada dalam penggembalaan ini. Jadi kebencian dalam penggembalaan atau kebencian dalam ladang Tuhan itu oleh karena yang pertama tadi, yaitu Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Jubah maha indah itu bicara karunia Roh Kudus. Ada orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus, akhirnya iri dan akhirnya dibenci. Ini bisa terjadi. Contohnya dalam keluarga Yakub itu, anak-anaknya itu. Dan juga yang kedua, kebencian yang ada dalam penggembalaan seperti menyatakan mimpinya, menceritakan mimpinya. Mimpi ini bicara tentang pembukaan rahasia firman, terutama firman mempelai dalam terang tabernakel. Tadi ayat 9, mimpinya Yusuf, matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang itu dimiliki oleh mempelai wanita. Jadi inilah saudara dikasih Tuhan. Ini kebencian itu ada dalam penggembalaan. Oleh karena yang lain mendapat karunia Roh Kudus, kok aku udah sampai dibenci. Ada yang membukakan firman Tuhan tentang, tapi juga dibenci ini. Itu terjadi dalam Kejadian 37 juga ayat 31 sampai 33. 31 sampai 33. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati
Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentunya Yusuf telah diterkam. Kalau dalam penggembalaan ada kebencian, maka yang ada bukan domba-domba, tapi binatang buas. Jadi jangan ada kebencian dalam penggembalaan. Kalau ada kebencian bukan domba, tapi binatang buas. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kita harus hati-hati menghadapi kebencian dalam penggembalaan tadi. Jubah harus dicelup dalam darah. Sama dengan menghargai korban Kristus. Menghargai korban Yesus artinya rela mengalami salib, percikan darah, sengsara daging bersama Yesus. Ini ya. Jadi jangan menanggalkan jubah maha indah. Selama kita masih menghargai korban Kristus, kita tidak akan menukarkan jubah yang indah atau maha indah dengan apapun. Dan kita tidak akan melepas jubah karena apapun. Jubah itu bicara tentang pelayanan. Kalau menanggalkan jubah, berarti kita akan telanjang dan akan dimangsa oleh binatang buas. Yaitu binatang buas dalam bentuk dosa sampai pada puncaknya dosa. Dan juga ajaran-ajaran palsu. Itu binatang buas akan menerkam ini. Itu saudara dikasihi Tuhan. Jadi harus ada ya percikan darah. Proses jubah dicelup dalam darah, yaitu darah penebusan. Kalau dalam mezbah korban bakaran, sehingga berhenti berbuat dosa, sehingga hidup menurut kehendak Allah. Artinya kita sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya hidup sesuai atau menurut kehendak Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman. Jadi kita menurut kehendak Tuhan. Menurut firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, binatang buas tidak bisa menerkam kita. Jadi proses jubah dicelup dalam darah penebus, artinya kita ditebus dari dosa-dosa, berhenti berbuat dosa. Kemudian percikan darah tadi, percikan darah. 2 Korintus 4, 16 dan 17. 2 Korintus 4, 16 dan 17. Sebab itu kamu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. Jadi percikan darah itu sama sengsara daging tanpa dosa, sehingga kita bisa mengalami keubahan hidup. Ya. Keubahan hidup sama dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi keubahan hidup dimulai dengan tadi, tidak tawar hati. Tapi kita menjadi kuat dan teguh hati. Tak selalu taat, dengar-dengaran pada Tuhan. Apapun resiko yang dihadapi, tetap taat dengar-dengaran. Kalau taat dengar-dengaran, maka ada kuasa Yesus mengalahkan setan Tritunggal. Nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan setan Tritunggal. Tapi kalau mempertahankan
yang tidak benar, itu juga tidak mau dicelup dalam darah. Benih kebencian itu akan tetap ada dalam kehidupan kita, bahkan sampai meningkat, yaitu kebencian tanpa alasan. Ini saudara, ya, untuk itu kita harus mau untuk sungguh-sungguh hati-hati di dalam kehidupan di akhir zaman ini, di mana Tuhan tidak lama lagi datang. Waktunya sudah sangat sempit. Jadi jangan ada yaitu kebencian dunia ataupun dalam, oleh karena iri hati yang akhirnya ada kebencian. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi kalau taat dengar, kita akan terus diubahkan sampai menjadi sama dengan Dia, sama dengan Tuhan. Tadi dikatakan semuanya telah terjadi, berarti pembaharuan itu sudah selesai. Kalau kita mau taat dengar, Dia yang awal, Dia juga akan sampai pada akhir. Sehingga nanti tidak ada lagi laknat. Wahyu 22. Wahyu 22. Ya. 3 dan 4. Wahyu 22, 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini sama dengan kalau kita melayani di takhta Tuhan selama-lamanya, kita akan bisa memandang wajah Tuhan dan namanya tertulis di dahi kita. Berarti kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan juga menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada yang protes, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan tempat kebencian yang ketiga, di dalam nikah rumah tangga. Ya. Mungkin ya, benci aku. Ya, itu dari perkataan. Ya, berarti apa yang keluar dari mulut, dari dalam hati. Benci aku. Nah, ini tempat kebencian ketiga. Markus 13. Markus 13. Markus 13, 12 dan 13. Markus 13, 12 dan 13. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Wah. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kuasa, ia akan selamat. Kalau kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 12 dan 13. Ya. Dan karena semakin bertambah kedurakan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Bertahan di sini artinya bertahan dalam kasih. Tidak ada kebencian.
Bertahan dalam kasih supaya kasih itu tidak menjadi dingin, kasih itu tidak merosot ini. Jadi menghadapi kebencian dalam nikah rumah tangga harus mempertahankan ya atau bertahan dalam kasih Allah. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau sudah krisis iman, krisis pengharapan, krisis kasih, baru kita pelajari ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak iri hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Loncat ayat 6 sampai ayat 8. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Ya. Jadi kalau kita melihat dari ayat 1 dan 3 tadi, kasih itu yang terutama. Sabar. Ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Murah hati. Berarti selalu berbuat baik. Jadi kasih Allah Bapa, sabar dan murah hati. Kasih anak Allah, bersukacita karena kebenaran yang menutupi segala sesuatu. Tidak menyebarkan kesalahan orang lain, tidak membeberkan juga kehebatan sendiri ini. Kasih Allah Roh Kudus itu sama dengan mengharap segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu dan kekal. Daging gak mampu, daging lemah, tapi roh itu mampu. Jadi kalau ada buah kasih, rumah tangga akan bahagia sampai kekal. Amin, sampai akhir. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi ada 3 tempat kebencian. Di dalam dunia, dalam pengembalaan, di dalam rumah tangga. Harus adakah kasih. Dari mana sumber atau kegunaan kasih? Nah, ini kita perlu tahu. Sumber dan kegunaan kasih yang pertama, Matius 26 ayat 75. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi di sini kita melihat ya, sumbernya kasih itu dari firman Allah. Petrus mendengar, mengingat akan firman Allah. Sehingga Petrus menyesal, Petrus bisa menerima kasih Allah. Dan Petrus tidak mau berbuat dosa lagi.
pemazmur menuliskan dalam Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Mestinya Petrus itu binasa, tapi oleh karena ada kokok ayam, sudah sering jelaskan, kokok ayam itu berulang kali sama dengan firman penggembala yang sering kali diulang, sehingga Petrus bisa diselamatkan. Kalau membenci dosa, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan kasih Allah mampu menyelamatkan nyawa kita, amin. Kalau nyawa kita diselamatkan, kehidupan kita juga pasti terpelihara sekalipun di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Seperti saat ini menghadapi masa-masa yang sulit. Bukan saja dipelihara, tapi memberi masa depan yang indah. Tuhan Yesus benci dosa, tapi Tuhan Yesus tidak membenci manusia yang berdosa. Justru dia mengasihi, dia rela mati di atas kayu salib. Mengasihi orang yang berdosa, tapi dia benci akan dosa. Jadi kalau kita membenci dosa, berarti kita mengasihi Tuhan. Kasih Allah menyelamatkan nyawa kita. Dan saudara dikasih Tuhan sampai memberi masa depan. Sehingga mari jauhilah dosa. Jauhi dosa dan benci dosa. Itu sumber daripada kasih, yaitu dari firman Tuhan. Yang kedua, sumber yang kedua, Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat yang kelima, sumber dan kegunaan kasih. Yang kedua, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sumber yang kedua, sumber kasih dari Roh Kudus. Sehingga membuat kita tidak putus asa, membuat kita tidak kecewa, tapi kita selalu ada damai sejahtera. Di mana ada roh, di situ ada damai sejahtera. Kalau hati damai, setan dikalahkan. Roma 16 ayat 20. Jaga hati supaya tetap damai. Roma 16:20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kalau setan dikalahkan, maka segala masalah diselesaikan sampai masalah yang mustahil juga. Jadi sumber Allah, semoga Allah sumber damai sejahtera ini akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini sumber yang kedua itu dari Roh Kudus. Sumber yang ketiga pelayan siap. Sumber yang ketiga dari korban Kristus. Dari sumbernya dari firman Allah, dari Roh Kudus, dan yang ketiga dari korban Kristus. Ini menunjukkan kasihnya yang tertinggi. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini sama dengan kita masuk dalam kesatuan nikah untuk menyambut kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Masuk dalam kesatuan nikah atau kesempurnaan nikah. Masuk dalam nikah yang
rohani. Untuk siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Untuk itu saudara, mari di hari ini, kebencian itu kalau kita melihat itu terus satu dengan yang lain, kelompok satu dengan lain. Oh, terjadi kebencian semakin memuncak ini. Ya. Tapi mari jangan ada kebencian ini. Ya. Sebab tempat kebencian yang pertama di dalam dunia ini, ya, banyak sekali kebencian. Tapi juga dalam pengembalaan juga terjadi ini. Karena iri hati dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga dalam nikah rumah tangga. Karena kehilangan kasih. Tapi mari jaga supaya bertahan di dalam kasih Allah. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, sumbernya kita harus tahu. Sumber dan kegunaan kasih. Ingat, dari firman Allah, dari Roh Kudus, dari korban Kristus atau kasih. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita hati-hati di hari ini, ya, ya. Mulai dari dunia, ya, sudah disebutkan di dalam pengembalaan kita harus hati-hati, tapi di dalam nikah juga harus hati-hati. Jangan terjadi krisis kasih. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Siapkan perjamuan. Ya. Kita hargai korban Kristus, siapkan perjamuan. Ya. Dan sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan terlebih dahulu satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ya, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. dari atas kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada Kasih seperti kasih. Bersyukur, Allah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Dari atas kembali, kasih Allah telah terbukti. Kasih Allahku sungguh Haleluya. telah terbukti. Haleluya. Kita tidak meragukan kasih Allah, Dia serahkan di mana Dia sudah mengorbankan nyawanya, menyerahkan nyawanya. kasih Allah mau berkorban Haleluya. bagi Ya. kau dan aku. Tak Inilah ada sumber kasih yang seperti Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. ketika Dia serahkan Haleluya.
kepada Engkau anak-anak kami setia, sehingga kami tidak lagi ada kepentingan Tuhan. Kami tidak ada lagi dalam suasana kutukan Tuhan, tapi suasana damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur buat kasih setiamu. Haleluya, Engkau terus menerus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak lagi meragukan kasih-Mu. Kasih-Mu sudah terbukti lewat pengorbanan di atas kayu salib, yang pada malam hari juga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan melihat pendapat ini, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya ucapan syukur Tuhan yang kami boleh panjatkan kepadamu, oleh karena perhatianmu begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh melihat siapa kami ini Tuhan, tetapi Engkau terus menerus dengan setia menyatakan Tuhan lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu untuk mengkoreksi kehidupan kami, untuk menasihati kami, bahkan menegur kami kalau didapati kekurangan kesalahan yang masih ada pada kami Tuhan. Tapi biarlah di saat Kau lewat Tuhan, di saat firman-Mu dinyatakan, pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami yang mampu menolong kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami tidak meragukan akan kasih-Mu yang sudah terbukti, di mana kasih mana sumber segalanya Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu biar malam hari ini Tuhan, apa yang Engkau sudah nasihatkan kepada kami, yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, supaya kami tidak hidup dalam suasana kutukan Tuhan. Ya, di mana kebencian-kebencian itu berada, baik kebencian di dalam dunia, baik kebencian di dalam pengembalaan, sampai pun kebencian di dalam nikah Tuhan. Kalau sumbernya kasih, yaitu firman Roh Kudus dan korban ada, maka kami juga akan mendapatkan Bapa di dalam surga, yaitu damai sejahtera Tuhan. Kalau malam hari ini firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kuasa urapan Roh Kudus menolong kami, dan kami boleh makan minum terima korban-Mu Tuhan, karena itu semuanya adalah sumbernya kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menerima siapapun kami, ya, jemaat dimanapun berada juga, yang sudah mendengar firman dan urapan Roh, yang menerima korban sumbernya segala sesuatu, maka kami juga akan bebas dari kebencian-kebencian itu Tuhan. Ada damai sejahtera, sehingga dalam hidup nikah ini juga ada kasih yang semakin erat Tuhan, kasih yang semakin mempersatukan, oleh karena sumbernya kasih yaitu daripada Engkau Tuhan. Sehingga dalam nikah juga baik orang tua, baik suami istri, baik anak, kalaupun didapat kekurangan, Engkau yang mampu untuk menolong, sehingga kasih itu akan bisa mempersatukan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sekarang Bapa, Engkau tolong setiap pribadi. Ampuni kalau masih ada kekurangan kelemahan yang ada masing-masing. Biar Engkau melihat hati masing-masing, sehingga mereka juga boleh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dirasa kurang di hadapan-Mu Tuhan, ampuni Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan malam hari ini. Sekarang Bapak, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah. Bukan kuasa dan berkat di dalamnya yang sebentar kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujikan pujian ini mari kita persiapan, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. 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 Kasih Allah, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Haleluya. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Bersyukur karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku kau sembah kau Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari 1 Korintus, dan kita tetap pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Tangan kanan tinggikan di atas kepala. Darah yang sama di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalam ada kuasa untuk yang sakit, ya, untuk menyembuhkan. Kuasa darah. Ya. Yesus tetap berkuasa. Jamah bagian yang sakit dari tubuh saudara. Kalau tidak bisa, letakkan tangan kiri di depan dada. Haleluya Yesus. Imani, ini darah Yesus. Ini bukan obat, tetapi darah Yesus punya kuasa lebih. Haleluya Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan
dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat kedua tangan, kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena segala perhatianmu, segala kasih-Mu, Kau sudah nyatakan bagi kami. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami yang dapat menyerahkan kebenaran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sampai kami dapat mengalami satu perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih, biar sumber kasih itu tetap ada berlaku bagi kehidupan kami ini yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu di dalam kehidupan nikah masing-masing. Biar Bapa di dalam surga, biar tidak ada kebencian-kebencian di dalam nikah. Tetapi semakin hari kasih itu semakin nyata dan menjadi satu kesatuan yang Bapa dalam surga sampai kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masalah-masalah apapun Engkau mampu menyelesaikan Tuhan. Dan biarlah sidang-Mu yang ada masalah menikah menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga yang ada masalah-masalah yang lain di saat menghadapi masa pandemi ini, Engkau juga akan menolong Tuhan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, pulihkan Tuhan. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan lain sebagainya, Engkau juga akan tolong Tuhan. Pemeliharaan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian serahkan seluruh Bapa di surga, bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu. Kota Mojokerto lingkungan di tempat juga Engkau akan melindungi Tuhan. Dan biarlah masa-masa ini akan berlalu dengan segera, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kembali dalam damai sejahtera. Tetapi kami sudah mendapatkan pembelajaran, yaitu bukan oleh kuat gagah kami, tapi hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kehidupan gereja-Mu, anak-anak-Mu untuk menjadi kesaksian. Ada terang yang nyata sehingga kegelapan itu akan dikalahkan Tuhan. Sehingga ada kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah bangsa negara ini Tuhan. Oh terima kasih. Baik dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah, Engkau juga akan tolong Bapa. Mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan akan pekerjaan yang sudah memberikannya itu. Persembahan syukur Engkau memberkati. Juga yang untuk diakonia bagi mereka membutuhkan, Engkau juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan kalau kehidupan sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari ini dengan damai sejahtera kasih karunia dan juga kesehatan Tuhan, kekuatan, iman Tuhan, pengharapan dan kasih tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang terjadwal di ibadah-ibadah yang akan datang. Engkau juga akan tolong memberi kekuatan kesehatan sehingga mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, supaya mereka tetap bisa Bapa memiliki iman Tuhan. Dan semakin juga peran orang tua dibutuhkan untuk mendidik anak-anak secara rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur semua ini, dan biarlah pada sore malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah kami menyelesaikan rangkaian ibadah sore malam hari ini, dan berkat-Mu tetap dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai pada yang akan datang. Haleluya.